Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian, calon guru profesional? Pada kesempatan kali ini, saya akan baru sempat bahas soal tryout PMM untuk mapel IPS ya. Karena baru saya dapat soalnya dari teman kita, dari teman subscriber, dia kemarin kirim. Dan baru sekarang saya sempat bahas soalnya. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman, biar video ini makin banyak manfaat ya, sekaligus banyak yang terimbas dengan video ini. Baik, seperti biasa, tahap 1 dan tahap 2, seperti kata Prof. Nunu, Dirjen GTK, itu jangan jauh-jauh dari tryout, dan memang kenyataannya seperti itu. Di ujian itu tidak jauh dari tryout, bahkan banyak soal yang sama persis di sana yang bakal keluar Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bahas soal IPS. Insya Allah besok saya akan bahas lagi untuk guru BK ya. Jadi semua harus terbantu, semua dengan adanya video ini. Semua harus merata ya, tidak hanya bahasa Indonesia saja, bahasa Inggris saja dan sebagainya. Tapi semua sebisa mungkin saya ingin bantu Bapak Ibu. Baik, ini sebelum lanjut, yang mau pesan refleksi studi kasus bisa ya, ada di sini nomornya. Kemudian nomor saya hanya ada di video, deskripsi, dan kolom komentar. Akhirnya itu 755. Selain itu jangan percaya ya, jangan sampai ada yang menyalahgunakan atas nama saya Bapak Ibu. Hati-hati, sekarang banyak penipu ya. Tinggal orang yang mau ditipu saja, tidak ada. Baik, kita lihat soal yang pertama. Langsung saja ya ke soalnya. Di kelas 8 pada mata pelajaran IPS, seorang peserta didik A seringkali mengganggu teman-temannya saat pembelajaran berlangsung. Si A seringkali berbicara dengan teman di sebelahnya, bermain di kelas, dan tidak fokus pada materi pelajaran. Hal ini membuat beberapa teman si A merasa terganggu dan tidak dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Sebagai seorang guru, strategi manajemen kelas inklusif yang tepat serta untuk mengelola perilaku si A adalah: A. Meminta si A untuk pindah tempat duduk ke bagian depan kelas. B. Memberikan teguran keras kepada si A di depan kelas. C. Mengajak si A untuk berdiskusi di depan kelas tentang materi pelajaran. D. Memberikan tugas tambahan kepada si A setelah selesai pembelajaran. Kemudian yang terakhir, E. Meminta orang tua siswa si A untuk datang ke sekolah dan berbicara dengan guru. Nah Bapak Ibu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik untuk Bapak Ibu guru coba jawab. Baru kita bahas. Ini jawaban yang ada di ini ya, yang dikirim memang dari yang punya. Jadi ini belum tentu benar. Saya juga tidak menyalahkan ini. Silahkan dijawab dulu. Nanti kita bahas sama-sama apakah jawaban yang dia pilih ini benar atau masih beda dengan jawaban saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ujian itu ada bayang-bayang A, B, C, D. Kalau ini polos ya, sekedar informasi. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah kunci jawabannya. Silahkan di pause videonya kalau dirasa terlalu cepat ya. Nah, inilah jawaban saya. Mengajak si A untuk berdiskusi di depan kelas tentang materi pelajaran. Dengan melibatkan siswa A dalam diskusi, guru dapat membuatnya merasa lebih terlibat dalam pembelajaran dan mengurangi kemungkinan gangguan. Namun, ini harus dilakukan dengan hati-hati dan setelah si A menunjukkan perubahan perilaku yang positif, Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini dia soalnya.
Di sebuah kelas mata pelajaran IPS, guru menghadapi tantangan dengan keragaman perilaku peserta didik. Beberapa peserta didik memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sementara yang lain memiliki kebutuhan khusus seperti attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD dan kesulitan belajar. Guru telah menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, di mana peserta didik diberi tugas yang bervariasi sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Namun, guru masih melihat bahwa beberapa peserta didik kurang termotivasi dan perilaku masih sering terjadi. Manakah dari evaluasi berikut yang paling efektif dalam menilai kekuatan dan kelemahan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru? A. Menilai efektivitas strategi diferensiasi dengan mengamati partisipasi peserta didik selama diskusi kelas dan menilai pekerjaan mereka secara kualitatif untuk memahami tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka. B. Melakukan pertemuan individu dengan peserta didik yang menunjukkan perilaku disruptif untuk memahami penyebabnya serta mencari tahu bagaimana strategi pembelajaran dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan mereka lebih baik. C. Menggabungkan pengamatan kelas, umpan balik, dan analisis kinerja akademis peserta didik untuk melihat gambaran menyeluruh tentang efektivitas strategi, serta membuat rekomendasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. D. Menggunakan survei anonim untuk meminta umpan balik dari peserta didik mengenai bagaimana mereka merasa terbantu oleh strategi diferensiasi serta saran mereka untuk perbaikan. E. Mengkaji ulang rencana pelajaran dan strategi diferensiasi dengan tim guru untuk mencari tahu area yang perlu ditingkatkan serta merancang pendekatan yang lebih inklusif. Wah, panjang nih. Ini agak hot ya. Semua guru, semua mapel, semua soalnya itu adalah soal-soal yang hot, mirip jawabannya. Jadi kita kadang bingung untuk menentukan pilihan jawaban yang benar, Bapak Ibu. Silahkan dijawab, saya kasih waktu seperti tadi 5-10 detik. Untuk informasi bagi teman-teman nanti yang pesan soal ini berbayar ya. Kemudian yang ada fotonya, jangan berfokus pada foto pada saat di tryout, dilihat nanti ini, tapi fokuslah pada pembahasan yang ada di bawah soal ini ya. Jangan fokus ke sini, ke foto ya. Ada kemarin beberapa orang yang pesan, dia agak bingung yang mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu di bawah soal ya. Baik, kita lihat jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah melakukan pertemuan individu dengan peserta didik yang menunjukkan perilaku disruptif. Ini adalah pendekatan yang tepat karena guru dapat memahami penyebab perilaku yang muncul, baik dari aspek emosional, sosial, atau akademis. Dengan memahami kebutuhan khusus atau tantangan yang dihadapi, guru bisa mencari cara untuk menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Ini memberikan kesempatan untuk mendukung peserta didik secara personal, meningkatkan motivasi, dan mengurangi gangguan dalam proses pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah berapa jawaban Bapak Ibu yang sama dengan jawaban saya? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya agak buru-buru ya, karena ini harus saya upload sebentar, sekitar jam 9 malam, dan sekarang sudah ngaji untuk Isya. Itu suara ngaji masjid sebenarnya tidak boleh masuk ya. Dia nanti akan terbaca sebagai copyright. Ya, ada copyright yang terbaca, jadi saya harus bicara tanpa jeda Bapak Ibu supaya menutupi suara masjid yang dari luar ya. Iya. Baik, kita lihat seorang guru IPS di sebuah SMP menemukan bahwa di kelasnya terdapat peserta didik dengan berbagai jenis keragaman, termasuk perbedaan latar belakang budaya, kemampuan belajar, dan minat.
Salah satu tujuan pembelajaran IPS di kelas tersebut adalah meningkatkan pemahaman peserta didik tentang dampak globalisasi terhadap keberagaman budaya di masyarakat. Berdasarkan kasus di atas, rumuskanlah strategi yang tepat untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. A. Mengadakan acara kegiatan sosial budaya di luar kelas untuk mengapresiasi dan memahami keberagaman budaya peserta didik. B. Memberikan tugas proyek kolaboratif di setiap kelompok harus menyelidiki dan mempresentasikan dampak globalisasi terhadap budaya tertentu di dunia. C. Menyusun bahan bacaan tambahan tentang keberagaman budaya dari berbagai negara dan meminta peserta didik untuk membacanya di rumah. D. Mengundang pembicara tamu dari berbagai latar belakang budaya untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan memberikan wawasan dampak globalisasi. E. Menggunakan media pembelajaran berupa video mengenai dampak globalisasi terhadap keberagaman budaya di masyarakat di kelas ya. Jadi silahkan dijawab Bapak Ibu Guru. Saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Silahkan di pause videonya jika dirasa terlalu cepat. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawabannya, yaitu memberikan tugas proyek kolaboratif di mana setiap kelompok harus menyelidiki dan mempresentasikan dampak globalisasi terhadap budaya tertentu di dunia. Ini merupakan strategi yang tepat karena alasannya, yang pertama, proyek ini mendorong peserta didik untuk bekerja sama dan menghargai perbedaan perspektif. Alasan kedua, melalui kolaborasi, peserta didik akan lebih mudah memahami bagaimana globalisasi memengaruhi budaya di seluruh dunia. Dengan meneliti budaya tertentu, mereka juga dapat mengaitkan dampak globalisasi dengan keberagaman budaya di masyarakat lokal dan global. Jadi jawaban yang tepat memberikan tugas proyek kolaboratif ya. Jadi yang opsi B ini nanti yang kita klik pada saat ujian ya. Saya tidak menyalahkan jawaban yang punya ya, tapi saya berbeda dengan jawaban yang punya. Baik, kita lihat soal berikutnya. Bagi yang ingin memesan, silahkan chat WA saya. Refleksi studi kasus dan soal pembahasan tryout, IPS, dan mapel lain juga ada Bapak Ibu. Silahkan. Dalam sebuah kelas mata pelajaran IPS, terdapat peserta didik dengan latar belakang budaya, kemampuan akademik, dan gaya belajar yang sangat beragam. Guru ingin menerapkan pendidikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk memastikan semua peserta didik dapat terlibat dan belajar secara efektif. Analisis mana yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di kelas tersebut? Dan pilihlah faktor yang paling penting untuk diperhatikan oleh guru. A. Menyediakan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional tanpa menyesuaikan kebutuhan individu peserta didik. B. Mengatur tempat duduk peserta didik berdasarkan abjad untuk memudahkan pengelolaan kelas. C. Menerapkan penilaian standar yang sama untuk semua peserta didik untuk memastikan keadilan dalam evaluasi. D. Memberikan tugas tambahan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi untuk menjaga mereka tetap terlibat. E. Mengidentifikasi dan memahami gaya belajar setiap peserta didik serta mengadaptasi strategi pengajaran yang sesuai. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Di pause dulu videonya, baru dilanjut. Baik, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Saya harus buru-buru ya, menutupi suara yang dari luar ini ya. Menutupi suara masjid Bapak Ibu ya, biar tidak kena copyright, karena di YouTube itu semua ada. Jadi kita tidak boleh menggunakan suara, menggunakan video orang lain. Baik, jawabannya adalah mengidentifikasi dan memahami gaya belajar peserta didik serta mengadaptasi strategi pengajaran yang sesuai. Ini merupakan faktor yang paling penting untuk diperhatikan guru. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditory, atau kinestetik mempengaruhi cara peserta didik menerima dan memproses informasi.
Selanjutnya, alasan kedua, menyesuaikan strategi pengajaran memungkinkan guru memenuhi kebutuhan individu, memastikan semua peserta didik terlibat dan memaksimalkan efektivitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Jadi yang kita pilih di sini adalah mengidentifikasi mana ya, berarti jawaban yang Bapak punya ini, yang punya soal itu sudah sesuai dengan jawaban saya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di suatu kelas pada mata pelajaran IPS terdapat keragaman peserta didik dengan berbagai latar belakang budaya, kemampuan akademik, serta kebutuhan khusus. Beberapa peserta didik memerlukan akomodasi seperti waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, dukungan visual, dan lingkungan yang bebas dari gangguan suara. Guru telah berusaha untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman dengan menerapkan berbagai strategi. Manakah dari strategi berikut yang paling efektif dalam menganalisis dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk semua peserta didik? A. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa melalui asesmen awal dan menyediakan berbagai akomodasi yang sesuai seperti alat bantu visual dan waktu tambahan untuk peserta didik yang membutuhkannya. Mengadakan sesi mingguan dengan peserta didik untuk mendiskusikan pengalaman mereka di kelas dan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kenyamanan dan rasa aman. C. Menggunakan metode pembelajaran yang sepenuhnya berpusat pada guru dengan ceramah dan catatan untuk memastikan semua materi disampaikan dengan cara yang sama kepada semua peserta didik. D. Menetapkan aturan kelas yang ketat dan seragam untuk semua peserta didik tanpa mempertimbangkan kebutuhan individu agar tercipta disiplin yang sama di antara mereka. E. Menempatkan peserta didik dengan kebutuhan khusus di bagian belakang kelas agar tidak mengganggu peserta didik lain dan memberikan perhatian khusus hanya jika diperlukan. Silahkan dijawab Bapak Ibu, saya kasih waktu 5-10 detik atau di pause videonya. Baik, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci, kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi jawabannya adalah mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa melalui asesmen awal dan menyediakan berbagai akomodasi yang sesuai. Ini merupakan strategi yang paling efektif karena akomodasi yang tepat seperti alat bantu visual, waktu tambahan, dan lingkungan bebas gangguan memastikan kebutuhan khusus peserta didik terpenuhi. Yang kedua, asesmen awal membantu guru memahami kebutuhan spesifik masing-masing peserta didik. Pendekatan ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana semua peserta didik dapat merasa nyaman dan terfasilitasi untuk belajar dengan maksimal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah sekolah terdapat kelas IPS dengan 30 peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan etnis. Ada juga beberapa peserta didik yang memiliki kebutuhan belajar khusus seperti visual dan pendengaran ya. Guru IPS di kelas tersebut ingin menerapkan strategi pembelajaran yang tepat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran yang dipertimbangkan oleh guru. 1. Melakukan pembelajaran kooperatif dengan mengelompokkan peserta didik secara homogen. 2. Menggunakan salah satu dari berbagai media pembelajaran seperti video, gambar, dan audio. 3. Memberikan materi pembelajaran dalam bentuk teks dan audio. 4. Melakukan penilaian dengan berbagai metode seperti tes tertulis, tes lisan, dan portofolio. 5. Memberikan bimbingan dan dukungan individual kepada peserta didik yang membutuhkan. Manakah dari strategi pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan di kelas tersebut? A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Silahkan dijawab Bapak Ibu.
Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi mana ya? 3, 4, dan 5 ya. Kita lihat strategi pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan di kelas dengan latar belakang budaya beragam dan peserta didik berkebutuhan khusus adalah strategi 3, 4, dan 5. Berikut alasannya. 3. Materi dalam bentuk teks dan audio ini mendukung kebutuhan disabilitas visual dan pendengaran. 4. Penilaian beragam metode, tes tertulis, lisan, dan portofolio, memastikan semua peserta didik dinilai dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. 5. Bimbingan individual, bimbingan langsung membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami materi lebih baik. Strategi ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Jadi opsi yang benar adalah opsi D ya. Jadi kali ini saya tidak sependapat dengan yang punya soal. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata sudah habis. Itu saja Bapak Ibu Guru yang sempat kita bahas dulu untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan masih ada waktu kita bahas lagi ke depannya. Masih banyak mapel yang menunggu antrian untuk dibahas ya, terutama guru-guru SMA. Besok insya Allah BK yang saya akan bahas. Terima kasih sudah menonton videonya. Bagi teman-teman yang mau absen, silahkan pesan di nomor saya yang tadi. Kemudian ada di komentar juga. Jangan lagi bertanya ya, nomornya mana, nomornya mana. Ada di deskripsi juga Bapak Ibu. Silahkan di chat saya. Demikian, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.